apakah mereka itu sebenarnya memiliki jaringan yang cukup kuat atau dalam jumlah yang bisa dikatakan misalnya cukup banyak, atau sebenarnya terbatas tapi pada berani gitu guys sebenarnya mereka itu? Di zaman saya masih agak terbatas. Terbatas ya? Agak terbatas karena di rezim Orde Baru kan sangat ketat. Di Iya, zaman Pak Harto. Masih zaman Iya. Dari tahun 80-an sampai tahun 96 itu masih sangat terbatas. Betul. Tetapi sudah gerilya, bergerak di bawah tanah. Sudah bergerak Contoh, mereka. saya contohkan. Di Hizbut Tahrir itu dulu tidak boleh, bukan tidak boleh, jarang aktivis Hizbut Tahrir berpakaian seperti ini. Tapi Berpakaian hem yang ada kerahnya, gitu. iya. Supaya tidak dicurigai oleh pemerintah dalam rangka menyelamatkan pergerakannya. Dan ternyata berhasil kan? Iya. Artinya Nggak ketahuan. berhasil besar di Indonesia. Dan Indonesia termasuk negara yang paling akhir saat ini yang melarang keberadaan ormas itu. Termasuk yang terakhir ya? Paling akhir Paling akhir. di antara negara-negara yang Luar lain. biasa. Nah, baik sebelum ke sana, Sebelum ke sana masih lanjut. bagaimana mereka bisa masuk itu penting tuh. Awal mula. Ya. Jadi mereka masuk itu ke beberapa sekolah yang dianggap satu favorit, sekolah favorit, Umum ini ya? Umum. Bukan pesantren ya? bukan Umum. umum, kampus-kampus yang favorit, yang bukan kampus seperti kampus swasta yang mahasiswanya orang sudah dewasa. Biasanya mana yang seger-seger. Kalau masuk dunia sekolah itu mereka masuk ke LDK. Lembaga dakwah kampus. Nah, kalau kampus atau kalau sekolah apa? Apa ya? OSIS atau Bukan Rohis. Rohis. Nah, Rohani Rohis. Islam. Ya, Rohis. Rohani Islam. Rohis. Mereka masuk ke situ. Masuk ke ya? situ. Oh iya. Masuk ke situ. Nah, disitulah anak-anak yang dipilih terkadang anak yang pinter-pinter. Pinter secara akademik, IQ-nya bagus, tapi ilmu agamanya nol. Itu yang paling gampang dimasuki. Betul. Termasuk anak-anak yang baru masuk kuliah. Nyarinya yang kayak gitu juga. Ya, betul. Pinter IQ-nya tapi pondasi agamanya masih lemah lah gitu. Lemah, bahkan tidak ada bahkan tidak ada. Iya, iya. Nah, bagaimana cara merekrutnya? Yang pertama, mereka masuk dulu ke sekolah tersebut, ke kampus tersebut Sebagai satu pembina. Mereka rajin menawarkan diri kelompoknya atas nama bimbel, bimbingan belajar. Awalnya begitu. Atau dengan bahasa agamanya untuk bagaimana supaya siswi di SMA itu punya akhlak yang baik. Siapa yang nggak tertarik? Iya, benar-benar. Ya kan? Jualannya ya. Jualannya begitu, itu, ya. Jualannya itu. Kalau orang Islam ya pasti kan harus punya semangat. akhlak yang mulia. Iya. Tapi ini jualannya sebagai jualannya. Jualan. Ketika masuk kampus pun begitu. Maka tapi beda. Memberikan pola pikir yang berbeda dulu. Kenapa? Ya mereka mengatakan kallimuhum ala qadri uqulihim. Kallimuhum ala qadri uqulihim. Sampaikanlah sesuatu itu kepada mereka sesuai dengan taraf akal mereka, kemampuan mereka. Iya, iya. Jadi yang SMA sama yang kuliah beda. Beda, tapi tujuannya sama. Contoh, ketika masuk biasa merekrut itu lembut dan luar biasa masif. Perhatian. Iya, iya. Terus dikenal siapa nama lengkapnya, alamatnya, bahkan nama bapak ibunya lengkap. Masih perhatiannya jauh sampai segitunya ya? Sakit ditengok, ya kan pernah acara Islam seperti itu. Betul. Ya, itu yang harus kita juga sebagai orang Islam yang berbeda dengan mereka dalam tanda kutip. Ya. Ya itu kita contoh. Betul. Yang baik kita ambil. Ya, kita ambil. Jadi betul-betul perhatian. Maka ketika sudah masuk ke jiwa calon kurban ini, udah pelan-pelan masuk pengajaran. Kita kan orang Islam nih. Baru mulai doktrin. Masuk, kita kan ya. Islam. Islam punya dua sumber, Al-Quran hadis. Quran sunnah. Dia kan benar juga. patokannya itu Iya. benar dua. Nah sekarang kita ada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang 45. Kira-kira betul mana antara Al-Quran dengan Pancasila? Dia Masa awalnya itu? membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Betul. Oh iya. Kalau pematiknya ya, triggernya dari situ iya. dia.
Maka ketika dia masuk dunia santri, nggak masuk. Tentu santri yang sudah pernah belajar usul fikih, Iya. nggak masuk itu. Nggak masuk. Kenapa? Mengkiaskan dia nggak selevel. Iya, nggak selevel, nggak. Ya Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Iya, betul. Termasuk dengan undang-undang, dengan Pancasila. Gitu. Nah, mulai mikir tuh. Nah, iya ya. Kita orang Islam sumbernya dasarnya Quran hadis. Kenapa harus pakai Pancasila? Iya. Kenapa harus pakai Undang-Undang 45? Wah, udah tinggal ini tohut kafir. Wah, gitu. Oh ya, mulai masuknya Mulai di masuk. situ. Ketika mereka sudah dianggap sudah masuk ke jiwa sang musyrif. Musyrif itu pembimbing Musyrif. atau murabbi, Biasanya ya murabbi. kan? Atau istilahnya ustadz ya. mereka atau syekh mereka gitu. Gitu. Biasanya mereka doktrin di situ, Iya. Jay. Nah, pada akhirnya ini kader, ya, kita mungkin sebutnya kader-kadernya lah. Iya. Dan pada akhirnya mereka benar-benar militan. Oh, gitu, militan. ya. Militan. Militan. Meskipun tadi kita sampaikan mungkin di awal meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi mereka militan dan proses pengkaderannya tadi Kiai sampaikan itu terus berjalan gitu, Kiai ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya.